lagi mencapai mimpi. Ayo bangkit Garuda, terus terbang. Memasuki awal Februari dan bulan depan udah Maret, masing-masing tim di round 3 tentu diketahui udah tipis-tipis melakukan persiapan. Bahkan China sendiri udah melakukan TC sejak Januari, di mana mereka beneran ingin menyapu bersih sisa laga yang ada. Dan salah satu caranya sudah pasti naturalisasi. Yap, diketahui saat ini China tengah menyelesaikan proses naturalisasi dari keempat pemain, yakni Serginho, Ryan Raposo, Oscar Maritu, dan Christopher Cheng. Nah, jika keempat pemain itu sukses dinaturalisasi, media China Sohu menyebut kalau peluang timnas mereka untuk lolos jadi lebih terbuka lebar. Bahkan secara khusus, mereka juga meremehkan Indonesia, termasuk pemain anyar yang akan dinaturalisasi 8 Februari nanti oleh Rumeni. Tentu saja kabar tersebut hanya dianggap santai oleh Ole. Pun begitu dengan Alex Pastor, yang diketahui cuma tersenyum mendengar berita ini. Dalam gelap terang setia menanti, berjuang sampai titik kala terakhir. Dalam doa kita selalu berserah, satu rasa satu tujuan. Sayapmu lebar bodohku angkasa, menyatu dalam kekuatan cinta. Timnas China diketahui akan melakukan apapun untuk bisa kembali lolos ke Piala Dunia setelah terakhir kali terjadi 2002 silam. Dan pihak CFA disebut telah menyiasati segala taktik, baik teknis maupun non-teknis untuk mencapai tujuan tersebut. Tentu saja mereka tahu kalau grup C ini adalah grup paling sulit. Itulah kenapa mereka akan melakukan segala cara agar bisa meraih hasil maksimal. Nah, salah satu upaya yang mereka lakukan adalah dengan menggelar TC jangka panjang, di mana sejak Januari kemarin para pemain udah dikumpulkan untuk latihan bersama. Selain TC, cara lain yang mereka lakukan adalah melakukan penambahan pemain naturalisasi. Ya, kalau ini mirip dengan Indonesia sih. Ya, menurut laporan dari Sohu, saat ini sudah ada 4 pemain yang siap dinaturalisasi untuk kemudian bisa tampil di 4 laga tersisa round 3. Di mana 4 pemain tersebut adalah Serginho, Ryan Raposo, Oscar Maritu, dan Christopher Cheng. Nah, berkaca dari hal tersebut, media Sohu lantas mengejek timnas Indonesia dan 2 tim lain di grup C, yakni Bahrain dan Arab Saudi. Di mana Sohu mengatakan, 3 dari 2 tim tersebut akan angkat koper dari kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kabar baik untuk timnas China. Pemain yang sudah dinaturalisasi akan segera bermain dan membuat 3 tim kewalahan. Dengan bergabungnya 4 pemain naturalisasi, jelas menjadi kabar buruk untuk Arab Saudi dan timnas Indonesia. Dengan diperkuat 4 pemain naturalisasi, sudah saatnya timnas Indonesia dan Arab Saudi angkat koper, tulis media tersebut. Berjuang sampai titik kala terakhir. Dalam doa kita selalu berserah, satu rasa satu tujuan. Sayapmu lebar bodohku angkasa, menyatu dalam kekuatan cinta. Langit cerah meraih asa, terus Garuda terbanglah bertenda. Ayo Garuda, kita bisa terus berjuang tanpa henti. Di puncak tertinggi raih mimpi, dunia lihat semangat kami. Lebih lanjut, media tersebut juga menyebut jika naturalisasi yang dilakukan Indonesia tak ada gunanya. Terbukti di leg pertama, mereka berhasil menang 2-1 atas tim Garuda. Dan masuknya Ole Rumeni di lini serang dianggap nggak akan memberikan pengaruh apapun. Yap, diketahui media tersebut mengatakan itu usai melihat statistik Ole bersama FC Utrecht. Tentu saja kabar ini seketika viral dan pasti sampai ke telinga Ole. Nah, Ole sendiri diketahui cukup santai dan menganggap hal itu adalah normal di sepak bola. Lagi pula, ia juga nggak terlalu paham peta kekuatan sepak bola Asia. Namun jika ditelisik lebih dalam, sebenarnya China di level elit Asia juga bukan apa-apa bila dibandingkan tim-tim seperti Jepang, Korea, Australia, ataupun Iran. Dan Ole sendiri sekarang ini memilih fokus serta tak sabar segera menyelesaikan proses sumpah WNI-nya 8 Februari mendatang. Nah, fun fact-nya, Ole menjelaskan kalau sebelum memutuskan untuk dinaturalisasi, ia mengaku lebih dulu mencurahkan isi hatinya kepada 2 pemain timnas Indonesia, Ragnar Oratmangun dan Marten Pas. Sebelum saya mengambil keputusan, tentu selain dari keluarga saya juga harus meminta pandangan dari sejumlah orang yang saya kenal, seperti Ragnar Oratmangun, dan kami juga sudah melakukan perbincangan. Selain Ragnar Oratmangun, saya juga berkonsultasi dengan Marten Pas karena saya pernah bermain bersama dengannya di NEC. Terus terang, aku berbicara dengan mereka mengenai naturalisasi dan mereka menceritakan bagaimana hal itu terjadi dan tentu saja tidak akan langsung seperti membalikan tangan karena memang harus ada prosedur yang harus dijalankan dan lain sebagainya. Bagi saya ini adalah hal yang menarik.
saya juga bisa benar-benar menjadi contoh serta menginspirasi banyak orang. Saya juga melihat bagaimana Indonesia memiliki jumlah penggemar sepak bola yang sangat banyak, dan bagi saya ini adalah kesempatan yang sangat bagus bagi saya, dan ini peluang yang luar biasa. Bicara naturalisasi ini tentu berbicara kehormatan. Sebelum saya ditawarkan, sudah banyak sekali penggemar sepak bola di Indonesia yang terus berteriak nama saya dan bahkan mengirimkan pesan melalui direct message dengan setiap detiknya mengatakan, "Ayo ke Indonesia, ayo ke Indonesia." Ungkap oleh dikutip dari podcast Dandil. Dalam gelap terang setia menanti, berjuang sampai titik kala terakhir. Dalam doa kita selalu berserah, satu rasa satu tujuan. Sayapmu lebar bodohku angkasa, menyatu dalam kekuatan cinta. Langit cerah meraih asa, terus Garuda terbanglah merdeka. Ayo Garuda kita bisa. Sementara itu Alex Pastor diduga juga nggak begitu menanggapi beragam kabar-kabar semacam itu. Baginya yang terpenting saat ini sebagai bagian dari timnas Indonesia, ia harus memastikan bahwa semua persiapan sudah tuntas. Pasalnya, tidak ada banyak waktu untuk persiapan menuju pertandingan yang udah di depan mata. Tentu saja Alex Pastor juga mengaku sudah banyak mengantongi ilmu dari banyak pelatih kondang sebelum melakoni tantangan sebagai asisten pelatih timnas Indonesia. Tentu saja, ketika para pemain telah memainkan laga terakhir sebelum ke tim nasional, Anda harus bernegosiasi dengan pemberi kerja. Namun, Anda tidak dapat melakukan apapun sampai mereka berada di pihak Anda. Apalagi tidak ada kesempatan untuk uji coba, seharusnya tidak ada kebingungan. Jadi kita tidak membuang-buang waktu untuk berpikir. Saya pikir ini yang terjadi. Kami mencoba membuatnya sangat jelas, dan kami benar-benar mempersiapkannya sebaik mungkin. Itu akan menjadi hal yang luar biasa, tegas pria 58 tahun tersebut. Gelap terang setia menanti, berjuang sampai titik kala terakhir. Dalam doa kita selalu berserah, satu rasa satu tujuan. Sayapmu lebar bodohku angkasa, menyatu dalam kekuatan cinta. Langit cerah meraih asa, terus Garuda terbanglah merdeka. Ayo Garuda kita bisa terus berjuang tanpa henti. Yap, terlepas dari apapun, benar apa yang dikatakan Prof. Alex, kalau mendingan fokus ke hal yang penting-penting aja. Terserah lawan mau gimana, karena pada akhirnya semua ditentukan di atas lapangan. Maka dari itu harapannya sebelum hari H pertandingan di bulan Maret, semuanya mulai dari kelengkapan jajaran pelatih, lalu dirtek sampai ke penambahan pemain, semuanya bisa menemui titik terang. Dan Mimin percaya Pak Erik berserta tim yang bertugas pasti akan melakukan yang terbaik. Jangan bilang nggak mungkin, karena udah berulang kali kita diperlihatkan kejutan di akhir waktu. So, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda. Cinta, langit cerah meraih asa, terus Garuda terbanglah merdeka. Ayo Garuda kita bisa terus berjuang tanpa henti. Di puncak tertinggi raih mimpi, dunia lihat semangat kami. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.